Kemudian untuk download program R-nya di sini, R untuk for Windows. Kemudian ketika kita klik nanti biasanya diarahkan kita pilih dari negara mana. Nah, nanti cari aja yang Indonesia. Kemudian sebenarnya kita bisa tanpa harus RStudio, kita bisa menggunakan R ini saja. Dengan cara kita menginstal package-nya tadi, baru kemudian berikutnya kita menjalankan dengan library-nya tadi, baru bibliosiny-nya tadi. Nah, ini download yang RStudio itu sebenarnya sebagai apa ya, untuk mempercantik sebenarnya dan sekaligus untuk mempermudah kita menggunakan R. Jadi lebih enak gitu. Dia berbayar tapi kita bisa mendownload yang gratisnya. Baik, Bapak Ibu, saya tunjukkan yang tidak muncul lagi. Yang program R-nya. Nah, ini program R ketika saya buka, karena saya sudah menginstal. Jadi biasanya kita tinggal tulis install package ini, baru kemudian kita tulis bibliometrics. Nah, tapi karena saya sudah install, jadi ini tidak perlu. Saya tinggal memanggil apa namanya programnya dengan cara saya tuliskan library-nya saja. Library, kemudian di sini saya tulis bibliometrics, saya pilih, kemudian saya enter. Setelah itu menunggu. Oke, setelah itu saya tulis lagi bibliosiny ini. Saya klik, ketika saya enter maka saya akan dibawa ke layar baru yang itu untuk seperti semacam websitenya ya, yang default yang kita gunakan, entah itu di Google Chrome atau di Microsoft dan lain sebagainya. Nah, tampak ya Bapak Ibu bibliosiny-nya. Sama aja Bapak. Ya. Oke. Nah, di sini Bapak Ibu agak berbeda dia dengan Post Viewer. Dia di sini satu kali kita melakukan analisis atau masukkan datanya, jadi semua yang berkaitan dengan analisis baik itu personal maupun yang berkaitan dengan apa itu namanya mappingnya itu akan muncul sekaligus gitu. Jadi kita tidak perlu mengulang lagi prosesnya. Jadi kita masukkan datanya sekali, udah kita mau apa nanti tinggal kita olah saja. Di sini ada dua data yang kita masukkan, ada load data dan ada gathering data. Setahu saya kalau untuk program yang kita sudah ambil datanya dari Scopus, kita masukkan di load data ini. Kemudian kalau yang gathering data ini dia kita bisa ngambil metadata juga dari situ. Nah, kalau misalnya yang pertama kita pilih load data, di sini ada import or load, kemudian ada bagian-bagian ini. Kita pertama fokus di sini saja. Kita pilih import raw files ini. Kemudian muncul seperti ini, kita pilih database kita. Karena dari Scopus, saya klik Scopus. Kemudian saya pilih browse ini. Kemudian tadi saya menggunakan database yang ini. Tadi Modern Education Management ya. Saya munculkan di sini. Dia sudah upload complete. Kemudian saya klik Start. Kita tunggu. Jadi semua datanya tadi sudah muncul seperti ini Bapak Ibu. Ada ternyata 1 dari 5, ada 142 entries berarti tadi. Ya, dari 29 tadi. Nah, datanya ada 142 data berarti yang kita cari di Scopus dengan keyword modern management tadi, modern management education. Nah, setelah kita masukkan data seperti ini Bapak Ibu, kita tinggal mencari apa yang ingin kita ambil gitu. Misal pertama, kita lihat di filter ini nggak perlu, overview dulu. Di overview ini kita bisa mengklik bagian ini, main information. Jadi semua informasi utama dari bagian analisis yang kita ini bisa kita dapatkan. Ada 142 dokumen, ada 111 source atau jurnalnya biasanya ini, kemudian ada 385 author dan lain sebagainya. Nah, yang bagusnya di program R ini dibandingkan Post Viewer, kita bisa mengambil tabelnya di situ, datanya dalam format tabel. Kita tinggal klik bagian ini, nah muncul data tabel seperti ini.
Ya, kalau post viewer sepengetahuan saya tidak bisa. Hanya data yang bisa kita ambil itu dari program publish or perish-nya. Kita bisa ambil tabel dan cara mengcopy tadi dan kita pastikan di Excel. Kemudian ini kalau kita melihat annual scientific production-nya ini bisa kita lihat trennya dari tahun ke tahun juga, sama juga dengan Scopus. Ini dari 2020, 2022 ternyata baru 9 dokumen dengan topik terkait. Kemudian 2021 32 kita bisa lihat ada penurunan tren sebenarnya dari topik modern manajemen tadi, ya, dengan topik tersebut. Kemudian kita lihat rata-rata kutipan per tahun, ini bisa kita lihat, jadi ini trennya, paling banyak kutipannya itu tahun 1996 rata-ratanya. Memang naik, tapi dia terkadang naik, terkadang turun, dan lain sebagainya. Nah, ini juga bisa kita telusuri sebenarnya kenapa seperti itu. Kemudian ini dari sisi source-nya. Ini parameter kita bisa coba, kita klik run. Nah, ternyata yang paling banyak ada 6 artikel di topik ini, SCM International Conference Proceeding. Jadi ini adalah proceeding, Bapak Ibu. Nah, di Scopus kalau kita bisa kalau kita mau kita bisa memilih apakah kita hanya mengambil jurnal saja, apakah kita mengikutkan juga proceeding, book chapter, dan lain sebagainya. Itu tergantung dari kita. Jadi penentuan keyword itu sangat utama, kita tentukan dari awal. Nah, kalau kita lihat seperti ini, yang paling banyak itu 6 itu dari proceeding. Untuk jurnal, ini Obrazovania Nauka ini mungkin ini ya, jurnal ya. Kemudian ada Journal of Higher Education Policy and Management, ada 5. Nah, kita bisa menargetkan jurnal ini. Kalau ini memang jurnalnya bagus, jika kita punya tulisan dengan topik terkait. Artinya kita memasukkan dengan ke jurnal yang memang sedang membahas ataupun banyak membahas tentang topik yang sedang kita teliti tersebut. Kemudian ini kutipan most local site source, ya tinggal kita run saja ya Bapak Ibu. Nah, ini paling banyak dikutip itu higher education dan lain sebagainya. Ini source impact, local impact. Ini Journal of Higher Education Policy and Management, ini paling memberikan dampak paling besar. Meskipun dia paling sedikit artikelnya nomor 3, tapi dia paling besar dampaknya. Ya, jurnalnya artinya dikutip dan lain sebagainya, itu bisa jadi seperti itu. Nah, di tabel ini juga kita bisa lihat indeksnya, M-index dan lain sebagainya. Kemudian dari sisi author, Bapak Ibu. Nah, kita bisa melihat nih author yang paling relevan di bidang tersebut atau terkait. Sama tadi seperti yang saya sampaikan, kita bisa melihat siapa peneliti yang paling banyak membahas tentang bidang tersebut. Bidang mungkin dalam sistematik literatur review. Maaf, saya mungkin kita bisa menggunakan sistematik literatur review untuk melihat siapa atau topik tertentu lah gitu yang kita lihat dari Indonesia, siapa yang paling banyak publikasinya di situ. Nah, kemudian kita bisa di sini juga most local site author. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, biasanya ada 2 istilah, ada yang lokal, ada yang global. Yang global itu secara keseluruhan, yang lokal itu yang internal yang dianalisis itu saja. Ini yang paling banyak adalah Bagration. Kemudian, nah ini yang tadi sempat saya tampilkan juga Bapak Ibu dalam paparan saya. Kalau kita ingin melihat siapa yang paling konsisten di topik terkait ini, kita bisa melihat yang nomor 1, Senki ini. Jadi dia ada tulisan di tahun 2009, tapi kemudian dari 2009 ini justru dia tidak melakukan membuat tulisan lain. Kemudian tiba-tiba tulisan berikutnya 1 artikel di 2021. Dia spasinya cukup banyak ya, cukup banyak. Kemudian yang nomor yang ini, Odimboge, dia menulis di tahun 2011 dan kemudian menulis juga di tahun 2014. Tapi setelah ini dia tidak terlalu memiliki banyak tulisan gitu. Nah, di sini dia hanya menulis di tahun 2018, tapi dia menghasilkan 2 artikel. Nah, kita bisa lihat artikelnya ada 2, total citation-nya 0,6. Nah, kalau bulatannya besar berarti artikelnya banyak gitu. Nah, ini 2, kalau yang kecil ini hanya 1, Bapak Ibu. Nah, kita bisa melihat bagaimana tren dari seorang peneliti
terkait dengan topik yang sedang kita inginkan atau kita bahas. Nah, kita juga bisa melihat mungkin yang ini nih, ini masih muda mungkin baru dia menulis tapi konsisten 2019 kemudian 2021 gitu. Dia memiliki tulisan tapi 2020-nya kosong. Nanti kita bisa ini dari Frodotova ini. Kemudian di sini author local impact ini dampak untuk impact-nya ya, Jen ini yang paling banyak local impact-nya. Kemudian afiliasinya. Ini mungkin penting juga jika topik terkait misalnya dari Bapak Ibu BRIN ingin melakukan kerjasama dengan lembaga yang kredibel dalam artian yang sedang fokus di riset terkait dengan topik yang sedang dibahas, nanti kita bisa lihat dari most relevant affiliation-nya ini. Nah, ini berarti National Medical Research Center for Preventive Medicine. Nah, ini yang membahas tentang topik tadi. Academy of Equipment, Common Technology, dan lain sebagainya. Kemudian ini afiliasi production overtime. Ini yang digambar. Kemudian dari setelah afiliasi kita bisa melihat dari countries-nya juga Bapak Ibu, dari negaranya. Nah, koresponden author paling banyak kita bisa lihat di sini yang koresponden autornya ternyata penulis topik ini yang paling banyak itu justru dari Cina. Nah, Jordan, Australia dan lain sebagainya. Kemudian country scientific production. Ini kita tunggu. Nah, ini bisa kita lihat dari produksi dari sini kita bisa lihat ini yang Kanada satu artikel, kemudian dari sini Amerika Serikat ada 5 artikel, yang paling banyak tadi China ada 73 artikel. Indonesia 14 artikel, Pak. 14 artikel. Jadi kita bisa melihat ataupun dengan tampilan itu bisa lebih bagus. Nah, kita bisa menambahkan mungkin persentase dan jumlahnya itu dengan software misalnya menggunakan Tableau tadi. Nah, tabelnya kita tinggal ambil di sini, kemudian kita bisa ubah dia simpan dalam bentuk Excel, baru kemudian kita masukkan ke Tableau-nya. Kemudian country production over time. Saya kira ini dari grafik ini China nah ini China peningkatannya lah ya tahun. Nah, termasuk dokumen yang paling banyak dikutip ini sudah ada di sini, kita tinggal run. Kemudian yang paling banyak di local site dokumen, kemudian most local site reference dan lain sebagainya. Jadi kita bisa coba-coba di sini Bapak Ibu untuk klik dan lain sebagainya. Ini yang kata yang paling banyak muncul. Nah, education management 27, information management 25 dan lain sebagainya. Word cloud-nya seperti di NV4 dan sebagainya. Nah, ini dia ada word cloud-nya untuk mempercantik. Tree map-nya kita bisa melihat mana semakin besar dia berarti dia semakin banyak membahas hal itu. Ini 27, kemudian dia ke bawah, lanjut lagi ke atas, ke bawah, atas ke bawah. Begitu cara pembacaan untuk yang tree map-nya ini. Kemudian word dynamic ini kita lihat ini trennya juga, kemudian tren topik. Kita coba buka tren topik ini. Nah, ini education management. Kita lihat tren topik yang paling banyak sekarang di 2021 ini. Nah, yang paling banyak itu 27 itu education management. Banyak diteliti 2021. Jadi bukan topik yang udah lama ya, termasuk yang information management. Ini yang banyak juga dibahas itu. Nah, itu kira-kira Bapak Ibu untuk yang personalnya tadi. Nah, sekarang kita masuk yang saintifiknya, sama seperti yang post viewer tadi. Kita tinggal klik di klasternya, Bapak Ibu. Misalnya di sini ada klaster. Nah, misalnya co-occurrence network, saya klik di sini. Nah, ini kita ganti dulu, bukan keyword plus. Jadi di sini bisa kita pilih, Bapak Ibu, ada keyword plusnya, ada author keyword, ada titles, ada abstract. Nah, saya pilih yang author keyword saja, biar lebih pas karena di author keyword itu yang membuat keywordnya adalah penulisnya. Sedangkan keyword plus itu keyword yang dibuat oleh Scopusnya gitu. Nah, kita pilih author keyword dulu, kemudian kita run. Nah, baru kita lihat seperti ini bentuk ininya. Nah, ini kita bisa atur lagi, bisa atur. Misalnya, nah gambar-gambar ini bisa kita atur biar tidak tumpang tindih gitu untuk gambar-gambarnya. Kita
Kita bisa atur dan melihat bagaimana pola dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi manual juga untuk pengaturannya. Kalau yang post viewer itu tidak bisa kita atur seperti ini. Dia langsung datanya seperti itu, kita tidak bisa menggerakkannya. Kalau ini kita bisa mengatur. Setelah itu thematic map-nya. Ini yang tadi thematic map-nya, sorry, saya ubah dulu ini, Ding. Keyword-nya. Bisa Bapak Ibu coba-coba juga. Nanti apa perbedaan yang keyword plus sama author keyword-nya. Saya klik author keyword-nya. Nah, tematik inilah yang tadi yang saya sampaikan. Ada yang emerging or declining tema, ada yang basic tema, ada yang motor, ada yang bagian ini, ada 4 tadi. Nah, kalau kita melihat di bagian ini, bagian yang 2 ini Bapak Ibu, yang 2 di bawah ini kita bisa atur di sini. Misalnya kita minta 1 aja lah, biar tulisannya jelas. Sebagai contoh. Nah, bisa kita lihat Bapak Ibu di ini ada yang double. Bapak kita ini aja. Nah, education management ini dia topik ini dianggap sebagai basic tema themes di sini bisa kita lihat bahwa dia sedikit tapi dia punya centrality yang tinggi. Artinya dia punya banyak impact-nya itu di sini. Tapi dia penelitian baru sedikit. Nah, ini kita bisa mengangkat sebagai sebuah topik riset juga. Cloud computing, kemudian information teknologi, dan manajemen sistem dan lain sebagainya. Nah, kemudian penelitian-penelitian tentang higher education management, data mining, kemudian funding dan lain sebagainya, ini sudah banyak nih. Nah, jadi kita perlu ekstra untuk mencari kira-kira topik apa yang belum diteliti. Nah, kemudian yang ini juga dia banyak yang sudah menghasilkan, tapi sayangnya dia tidak terlalu punya impact yang cukup bagus gitu. Nah, yang perlu menarik untuk dilihat biasanya yang direkomendasikan oleh banyak peneliti itu 2 ini, yang emerging or declining themes ini atau yang basic themes ini. Yang emerging ini kita harus hati-hati. Nah, kita harus melacak lagi apakah dia itu adalah emerging, sedang naik daun atau yang sudah malah topiknya sedang mau turun gitu. Nah, kita bisa melihatnya dengan cara kita membaca naskahnya. Nah, ini thematic evaluation-nya kita bisa melihat dari tiap tahun itu tren topiknya itu seperti apa dari tampilannya, kita lihat seperti ini. Kemudian ini ada faktor real analyze di sini. Nah, ini konseptual strukturnya ini keterhubungannya lah Bapak Ibu dan lain sebagainya. Kemudian di sini intellectual structure-nya ini kita bisa melihat keterhubungan kutipan gitu. Ini cukup sorry, ini saya pilih author saja. Kemudian di sini saya pilih biar sedikit lah 20 saja. Nah, kita melihat bahwa ternyata ada keterhubungan dari para penulis ini. Penulis dari Kumar, Zhao dan lain sebagainya. Citation ini. Ini keterhubungan dari para ini co-citation network-nya. Ini histograph. Nah, ini keterhubungan juga dari tiap tahun, dari tahun ke tahun itu nanti ada jejaringnya gitu. Nah, 2011 bisa jadi yang kita lihat ini tidak muncul di bawahnya. Jadi 2019 dengan 2015 ini, jadi 2019 ini bisa jadi mengutip yang artikel yang 2015 ini atau punya ketersesuaian gitu. Nah, ini collaboration network-nya di sini bentuk kolaborasi jejaring. Kita bisa lihat ada 3 orang ini risetnya bersamaan atau kolaborasi, yang ini berdua. Jadi ada dari topik terkait setidaknya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 kolaborator yang bekerja secara terpisah tentang topik terkait yang di Scopusnya. Secara yang istilahnya yang cukup bagus lah di Scopusnya. Kemudian ini collaboration map. Sorry, ini berarti sedikit saya turunkan. Ini mungkin 1 saja. Nah, ini bentuk kolaborasi. Nah, kita bisa melihat di sini ternyata dari Cina itu kebanyakan kerjasamanya risetnya dengan ini negara Filipina ya Bapak Ibu ini, kemudian di sini mungkin Malaysia.
Kemudian yang di sini dari Amerika Serikat kerjasama dengan Eropa, beberapa negara di sini. Ini bisa memperlihatkan bagaimana bentuk kolaborasi. Jadi kalau misalnya dari Indonesia misalnya punya riset dan kolaborasi dengan Belanda, mungkin misalnya nanti akan ada keterhubungan dari jejaringnya seperti ini. Enggak ada. Tapi nggak ada, Bu. Misalnya seperti ini. Mungkin seperti itu Bapak Ibu, terkait mana yang sesuai dengan kenyamanan Bapak Ibu, nanti bisa silakan dipilih apakah nanti mau menggunakan Post Viewer atau mau menggunakan yang program R-nya Bapak Ibu.